Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah perilaku organisasi. Mata kuliah ini diampu oleh dua dosen, yaitu yang pertama Ibu Yulia Hanoselina dan yang kedua Ibu Artadini Akmal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Susanti dengan NIM 22042187. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baik, langsung saja saya akan memaparkan mengenai bagan di samping. Bagan di samping adalah bagan yang menggambarkan variabel-variabel pada tingkat individual dalam perilaku organisasi atau yang sering disebut juga dengan perilaku individu. Di dalamnya terdapat karakteristik biografis, personality atau kepribadian, value dan attitude, yang artinya nilai dan sikap, ability atau kemampuan, perception atau persepsi, motivation atau motivasi, human input, serta individual learning atau pembelajaran individu. Variabel ini akan menimbulkan respon seperti produktivitas, absen kerja, pindah kerja, serta kepuasan kerja bagi setiap individu. Terlihat pada bagan tersebut bahwa karakteristik biografis berkaitan dengan personality atau kepribadian. Kepribadian ini akan mengacu pada persepsi dan motivasi individu dalam mengambil keputusan. Karakteristik biografis adalah karakteristik perorangan seperti usia, jenis kelamin, ras, masa kerja yang diperoleh secara mudah dan objektif dari arsip pribadi seseorang. Sehingga yang termasuk dalam karakteristik biografis itu yaitu yang pertama ada usia. Usia dapat mempengaruhi beberapa hal, yaitu yang pertama, usia terhadap tingkat pengunduran diri, di mana semakin tua, maka tingkat pengunduran diri akan semakin rendah. Yang kedua, usia mempengaruhi tingkat keabsenan. Semakin tua, maka tingkat keabsenan akan semakin rendah. Namun, tidak selalu demikian. Karyawan tua mempunyai tingkat keabsenan dapat dihindari lebih rendah dibanding yang muda. Namun, karyawan tua mempunyai tingkat kemungkinan tak terhindarkan lebih tinggi. Yang ketiga, usia mempengaruhi produktivitas. Sebagian berasumsi bahwa semakin bertambahnya usia, maka produktivitas akan menurun. Namun, ada juga kajian yang menyatakan bahwa antara usia dan kinerja tidak ada hubungan, karena usia yang bertambah biasanya akan ditutupi dengan pengalaman yang cukup lama. Selanjutnya, usia akan mempengaruhi kepuasan kerja. Terdapat berbagai macam hasil penelitian terkait hal ini. Sebagian penelitian menunjukkan hubungan positif antara bertambahnya usia dengan kepuasan kerja sampai pada usia 60 tahun. Namun, sebagian penelitian mencoba memisahkan antara karyawan profesional dengan non-profesional, bahwa karyawan yang profesional kepuasannya akan terus meningkat seiring bertambahnya usia, dan karyawan yang non-profesional akan merosot selama usia setengah baya dan kemudian naik lagi pada tahun-tahun berikutnya. Karakteristik biografis yang selanjutnya yaitu jenis kelamin, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok antara pria dan wanita, kecuali jika dikaitkan dengan budaya setempat mengenai keabsenan, bahwa wanita lebih memiliki tingkat keabsenan yang tinggi dibandingkan dengan pria. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dan fungsi dari seorang wanita di rumah tangga. Selanjutnya, karakteristik biografis yang ketiga itu status perkawinan. Tidak terdapat hubungan antara status perkawinan dengan produktivitas. Namun, hasil riset menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah mempunyai tingkat pengunduran diri yang lebih rendah, tingkat keabsenan yang rendah, dan lebih puas dengan pekerjaannya dibanding rekan sejawat yang belum menikah. Hal ini dapat dikaitkan dengan status perkawinan yang menuntut suatu tanggung jawab yang lebih besar. Karakteristik biografis yang selanjutnya yaitu masa kerja. Masa kerja dengan produktivitas menunjukkan hubungan yang positif. Sedangkan masa kerja dengan keabsenan menunjukkan hubungan yang negatif. Masa kerja dengan tingkat pengunduran diri menunjukkan bahwa karyawan senior semakin kecil kemungkinan untuk mengundurkan diri, serta masa kerja dan kepuasan kerja saling berkaitan positif. Selanjutnya terlihat pada bagan bahwa ada personality atau kepribadian. Kepribadian ini biasanya mencakup mengenai faktor keturunan, faktor lingkungan, kondisi situasional, watak kepribadian, karakteristik kepribadian, pusat kontrol pribadi, orientasi keberhasilan, harga diri, pengawasan diri, serta keberanian dalam mengambil resiko. Personality atau kepribadian seseorang inilah yang nantinya akan mempengaruhi persepsi
dan motivasi seseorang tersebut dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, di kolom selanjutnya terdapat value and attitude, yang artinya nilai dan sikap. Nilai dan sikap ini juga akan mempengaruhi motivasi seseorang dalam pengambilan keputusan. Di kolom selanjutnya terdapat ability atau kemampuan. Kemampuan diartikan sebagai kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan seseorang biasanya tersusun dari dua faktor, yaitu yang pertama, kemampuan intelektual. Kapasitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mental yang dapat dilihat dari 7 dimensi, yaitu kemampuan numerik, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruangan, serta memori. Dalam dasawarsa terakhir, terdapat hasil penelitian mengenai intelijensia yang dapat melebihi kemampuan mental, di mana intelijensi dapat dipahami secara lebih baik dengan menguraikannya menjadi subbagian kognitif, sosial, emosional, dan kultural. Faktor yang kedua yaitu ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan menjalankan tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, serta karakteristik yang serupa. Kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan juga akan mempengaruhi pekerjaan setiap individu, di mana pekerjaan-pekerjaan tertentu menuntut kemampuan tertentu pula. Ketidaksesuaian antara pekerjaan dan kemampuan yang dimiliki oleh individu akan membawa dampak pada kinerja dari pekerja itu sendiri, atau individu itu sendiri. Selanjutnya, kemampuan yang rendah atas suatu tuntutan dari suatu pekerjaan akan berdampak pada kegagalan dalam menghasilkan kinerja yang baik dari pekerjaan tersebut. Dan juga kemampuan yang lebih tinggi dari tuntutan pekerjaan dapat membawa dampak pada ketidakefisienan bagi organisasi, dan juga dapat berdampak pada ketidakpuasan karyawan tersebut atau individu tersebut. Selanjutnya, pada kolom berikutnya terdapat individual learning atau pembelajaran individu. Pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif atau permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Ada 3 komponen pembelajaran yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, pembelajaran melibatkan perubahan menjadi baik atau buruk. Yang kedua, perubahan itu harus relatif permanen. Dan yang ketiga, perubahan itu berupa tindakan atau perilaku. Dalam pembelajaran, juga terdapat teori pembelajaran yang mencakup yang pertama, pengkondisian klasik, yaitu respon terkondisi melibatkan pembinaan ikatan antara rangsangan terkondisi dengan rangsangan tak terkondisi. Yang kedua, pengkondisian operan, perilaku sukarela atau yang dipelajari sebagai lawan dari perilaku refleksif atau tak dipelajari. Dan yang ketiga yaitu ada pembelajaran sosial, di mana manusia dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Terdapat 4 proses yang menentukan pengaruh model pada individu, yaitu proses perhatian, proses retensi, proses reproduksi motor, serta proses penguatan. Berdasarkan penjelasan saya tadi, dan juga dapat dilihat pada bagan di samping, dapat kita simpulkan bahwa dalam mengambil keputusan, individu itu dipengaruhi oleh karakteristik biografinya yang mencakup kepribadiannya, sehingga membentuk persepsi dan motivasi dalam mengambil keputusan. Dan juga ada pengaruh lain seperti nilai dan sikap, kemampuan individu, serta pembelajaran individu itu sendiri. Mungkin sekiranya hanya itu yang dapat saya jelaskan dari bagan di samping. Terlebih terkurang saya mengucapkan mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.